Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas dengan tema mengelola aspek produksi dan juga distribusi UMKM. Nah, ini yang pertama, kita akan membahas pengadaan dan pengelolaan persediaan. Nah, dalam menjalankan bisnis kecil itu, Anda harus memperhatikan biaya yang harus dikeluarkan. Nah, Anda harus mengecek semua pengeluaran dan juga meminimalisirnya. Salah satunya adalah biaya yang wajib diperhatikan adalah biaya operasional. Jadi, dalam menjalankan bisnis itu sendiri, Anda harus memperhatikan biaya yang dikeluarkan. Caranya dengan menekankan biaya operasional itu pada bisnis kita sendiri. Nah, ini yang pertama itu 1. Barang operasional tidak perlu baru. Maksudnya di sini dengan itu untuk menekankan biaya pengeluaran sebaiknya Anda membeli barang bekas pakai namun dengan kualitas yang masih bagus. Nah, Anda perlu lebih teliti dalam memilihnya. Kedua adalah teknologi dapat membantu Anda dalam menghemat pengeluaran. Dengan kemajuan teknologi ini, kegiatan promosi pemasaran dapat dilakukan secara online dan lebih hemat waktu dan juga biaya. Ketiga adalah sewa tempat strategis. Ini perlu penekanan dan juga pemerkiraan strategisnya tempat atau sewa tempat strategis itu. Keempat, ini adalah rekrut karyawan sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda itu sendiri. Nah, ada juga hal-hal yang harus diperhatikan dalam bisnis. Di antaranya itu lokasi perusahaan. Penentuan lokasi ini yang tepat akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melayani konsumen, mendapatkan bahan-bahan mentah yang cukup, mendapatkan tenaga kerja dengan mudah, dan memungkinkan diadakannya peluasan usaha. Nah, yang kedua ini ada pengaturan dan juga penyusunan pabrik atau desain fasilitas dan juga penentuan layout pabrik. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Erik tadi ya, yaitu tentang pengadaan dan pengelolaan dari persediaan. Nah, sebenarnya manajemen persediaan itu adalah bagian perusahaan yang berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh manajemen persediaan itu sendiri. Yang pertama itu mulai dari cara memperoleh persediaan sendiri, kemudian menyimpannya, dan juga sampai persediaan tersebut dimanfaatkan. Nah, ada dua fungsi dari manajemen persediaan itu sendiri. Yang pertama yaitu mengantisipasi kekurangan persediaan. Nah, hal ini harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Ya, walaupun pada umumnya suplai bahan itu pasti datang pada waktu yang ditentukan atau sesuai dengan jadwal, tapi langkah antisipasi itu tetap penting untuk dilakukan oleh perusahaan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk berjaga-jaga jika seumpama persediaan itu terlambat datang dan akan berpotensi mengganggu proses produksi. Kemudian yang kedua itu ada mengantisipasi pesanan persediaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Ya, mungkin kondisi seperti ini tuh jarang terjadi ya, tapi bukan tidak mungkin untuk terjadi. Jadi perusahaan itu harus selalu memastikan pesanan persediaan yang diterima itu apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dari proses produksinya atau belum. Kemudian ada beberapa faktor yang diperhitungkan oleh manajemen persediaan
dan juga dapat mempengaruhi tingkat persediaan perusahaan sendiri. Yang pertama ada jumlah dana yang tersedia. Nah, ketersediaan dana yang dimiliki itu sangat berpengaruh terhadap prioritas pembelian persediaan. Jadi perusahaan itu harus pandai-pandainya memilih dan memilah mana item yang urgent untuk dibeli dan mana item yang bisa ditunda untuk pembelian. Kemudian yang kedua itu ada lead time, yaitu waktu tunggu barang yang dipesan sampai pada barang itu diterima oleh konsumen. Kemudian yang ketiga ada frekuensi pengguna. Jadi semakin sering digunakan, maka semakin kecil juga persediaan yang tersedia di perusahaan. Kemudian yang keempat adalah daya tahan persediaan itu sendiri. Nah, persediaan yang memiliki daya tahan yang lemah, contohnya seperti buah, daging, dan juga yang sejenisnya, itu harus dikeluarkan atau dijual maupun digunakan dan juga dimanfaatkan terlebih dahulu. Jadi perusahaan itu harus bisa memilih mana barang itu yang mempunyai daya tahan yang kuat, mana yang memiliki daya tahan yang lemah. Jadi untuk daya tahan yang lemah itu harus dikeluarkan dari perusahaan terlebih dahulu agar tidak mengalami mubazir. Ya, mungkin cukup sekian materi dari pengadaan dan pengelolaan persediaan. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya pada materi yang selanjutnya. Selanjutnya, mengelola proses produksi. Manajemen usaha bagi UMKM selanjutnya adalah manajemen produksi. Manajemen produksi adalah bagaimana menata sebuah produksi dari bahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual tinggi. Aspek produksi akan sangat berkaitan dengan proses produksi yang dilakukan. Manajemen produksi bukan hanya sekedar memantau proses produksi saja, melainkan menyangkut dengan pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan perusahaan. Jika Anda sebagai pemilik usaha, Anda harus menciptakan produk atau jasa sesuai standar yang telah ditetapkan berdasarkan pada keinginan konsumen. Sistem informasi produksi merupakan sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi tentang kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pengendalian, proses untuk memproduksi barang atau jasa. Sistem informasi produksi terdiri dari dua macam. Yang pertama, sistem produksi fisik, yaitu berbagai kegiatan yang mengarah pada proses produksi yang bertujuan untuk membuat suatu sistem yang menghasilkan biaya minimal dan waktu yang cepat. Dua elemen utamanya adalah order control dan flow control. Jenis yang kedua adalah sistem informasi produksi yang mendukung semua aktivitas produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Baiklah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai manajemen mutu. Jadi apa sih manajemen mutu itu? Sistem manajemen mutu itu merupakan suatu pemaduan atau penggabungan dari upaya-upaya pengembangan, pemeliharaan, dan juga perbaikan mutu dari berbagai kelompok, khususnya dalam perusahaan itu. Sehingga dengan adanya sistem manajemen mutu itu sendiri, produk yang kita buat, produk yang kita tawarkan itu bisa memenuhi tingkat yang ekonomis dan memudahkan pelanggan. Nah, adapun pengarahan dan pengendalian mengenai mutu itu meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah kebijakan mutu, yang mana kebijakan mutu ini merupakan keseluruhan arah dari suatu perusahaan berkaitan dengan mutu yang secara formal dinyatakan manajemen puncak. Kemudian yang kedua ada tujuan mutu, yaitu sesuatu yang akan dicapai dari perusahaan berkaitan dengan mutu. Kemudian yang ketiga adalah rencana mutu. Rencana ini difokuskan untuk menyusun tujuan dan sasaran mutu, serta melakukan spesifikasi proses-proses dari operasi yang penting dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tentang sistem jaminan mutu yang menganut konsep modern. Nah,
sistem jaminan mutu modern ini terdiri dari 3 kunci sukses, yaitu kita bisa menyebutnya dengan 3 Q ya. Ada quality control, quality assurance, dan quality management. Penggunaan standar pada sistem jaminan mutu itu bertujuan untuk yang pertama mengurangi cacat produk dan keragaman produk, kemudian menghasilkan produk yang memiliki mutu tinggi, dan yang terakhir adalah meningkatkan nilai kepuasan pelanggan dengan memperhatikan aspek kenyamanan dan juga keamanan produk. Baik, materi yang terakhir adalah manajemen distribusi yang akan saya sampaikan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Sela Febrianti yang juga merupakan bagian dari kelompok 1 di mata kuliah manajemen UMKM ini. Langsung saja akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu manajemen produksi. Jadi manajemen produksi itu adalah misi distribusi suatu perusahaan di mana 2 atau lebih fungsi itu diperlukan untuk memindahkan suatu barang dari suatu perusahaan kepada pengguna atau dari sumbernya kepada pengguna yang disebut sebagai konsumen. Nah, di situ diintegrasikan dan juga dipandang sebagai suatu sistem ataupun subsistem yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan perencanaan, penerapan, dan juga pengendalian manajerial. Nah, perlu diketahui bahwa sistem distribusi ini tidak hanya menggunakan satu pola saja, tidak hanya menggunakan single distributor, tapi juga menggunakan multi distributor. Nah, tetapi dalam bentuk single distributor ini itu ada suatu terobosan baru di mana pada umumnya produsen hanya akan mendistribusikan produknya melalui bantuan depo. Jadi ketika sudah ada bantuan depo ini, maka si salesman itu sangat dimudahkan untuk melakukan pendistribusian barang kepada toko-toko yang akan dijadikan tempat untuk pemasaran dari produk. Artinya di sini saling keterkaitan antara bagaimana pola manajemen distribusi terhadap kenaikan harga jual sebuah produk. Nah, biasanya saluran distribusi modern itu akan lebih cenderung disukai ataupun memudahkan karena berbagai fasilitas yang sifatnya menunjang keberadaan produk di pasar itu dapat membuat impuls buying bagi konsumen di pasar. Nah, sebagai indikator pertumbuhan suatu merek di pasar tradisional yang diharapkan volume penjualannya itu juga lebih besar. Tapi melihat dari bagaimana kondisi lapangan, sebenarnya ketika dilihat produk pasar modern itu terkait manajemen distribusinya lebih baik daripada di pasar tradisional. Jadi di sini nantinya semua urusan yang ada di depo itu akan mengelola sistem distribusi ke pasar tradisional seperti grosir, toko, pengecer, kelas warung, dan juga rombong-rombong kecil itu di pasar tradisionalnya, tapi juga nanti akan merambah ke saluran-saluran distribusi modern seperti minimarket, supermarket, dan juga hypermart. Jadinya nanti memang terkait pendistribusian ini akan lebih tertata lagi ketika memang kita punya stock point ataupun depo, dan manajemen distribusi ini akan lancar didistribusikan kepada pasar modern dan juga pasar tradisional dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Intinya manajemen distribusi yang baik itu adalah ketika barang dari perusahaan itu akan sampai ke tangan konsumen dengan cepat dan juga harga yang terjangkau. Gitu. Mungkin itu saja
presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.